Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zahra dari kelompok satu. Jadi hari ini aku akan membahas tentang penelitian sosial, sikap, dan cara berpikir seorang peneliti. Nah, penelitian sosial itu apa sih? Pengertiannya, penelitian sosial merupakan sebuah penyelidikan yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan sosial atau praktik sosial dengan cara metodologi ilmiah. Selain menggunakan metode ilmiah, fokus utamanya adalah meneliti gejala sosial. Nah, contohnya apa sih? Contohnya meneliti dampak menggunakan gawai pada anak usia dini dan studi deskriptif mengenai kaum gepeng, gelandang, dan pengemis. Ciri-ciri penelitian sosial. Ciri-ciri penelitian sosial ada 7. Yang pertama ada sistematis. Sistematis artinya terencana. Penelitian ilmiah tidak bisa dilakukan sistematis dengan spontan. Yang kedua adalah bersifat ilmiah. Kegiatan penelitian harus dilakukan secara sistematis hingga penetapan metode dalam pengumpulan data. Ada teknik-teknik ilmiah yang digunakan seperti teknik primer dan sekunder. Yang ketiga ada logis. Artinya, kelogisan semua hasil penelitian dapat masuk akal dan tidak mengada-ngada. Kontinuitas. Artinya, penelitian diperlukan penelitian. Dalam kesinambungan, penelitian dapat dilakukan ulang oleh peneliti selanjutnya. Selanjutnya adalah bersifat empiris. Empiris adalah data yang digunakan dengan pengalaman, penemuan, dan percobaan. Semua data didapatkan dengan cara meneliti. Yang adalah memiliki tujuan. Beberapa tujuan yang dimaksudkan oleh peneliti antara lain mengembangkan verifikasi dan atau sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Verifikasi itu proses memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian sosial selalu benar dan dapat dipercaya. Yang terakhir ada berisi konsep dan teori. Dasar dari penelitian sosial itu ilmiah, maka dalam penelitian sosial akan ditemukan konsep-konsep dan teori yang mendasari penelitian. Berikutnya ada manfaat penelitian sosial. Yang pertama A, bagi peneliti. Poin pertama, peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Keterampilan literasi memiliki semakin meningkat, penulis lainnya memperoleh sumber referensi. Yang kedua ada bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian sosial menjadi sumber ilmu pengetahuan baru. Hasil penelitian sosial dapat meningkatkan ilmu sesuai dengan perkembangan karena sifat masyarakat yang dinamis. Hasil penelitian sosial sebagai sumber rujukan. Nah itu. Yang berikutnya bagi masyarakat umum. Segala sesuatu atau problem solving terdapat permasalahan yang sedang terjadi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu permasalahan. Terakhir ada D, bagi pemerintah. Sebagai rujukan dalam menentukan suatu kebijakan, dapat meningkatkan kualitas dari suatu kebijakan karena data yang didapatkan kredibel dan valid. Dan jika memungkinkan, dapat memberikan solusi bagi permasalahan perusahaan yang sedang terjadi. Berikutnya ada sikap dan cara berpikir. Yang pertama ada objektif. Seorang peneliti harus bisa bersifat netral, tidak memihak siapapun. Berikutnya ada faktual atau asli. Seorang peneliti harus melakukan penelitian berdasarkan kenyataan yang didapatkan di lapangan. Skeptikal. Seorang peneliti harus selalu haus akan fakta, selalu aktif bertanya akan kebenaran atau fakta sebenarnya. Seorang peneliti harus analitik. Seorang peneliti yang baik harus bisa membedakan, mengaitkan, menafsirkan, dan mengelompokkan kembali data yang didapat. Tidak semua data yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Kritikal, seorang peneliti selalu menganalisis fakta yang ada agar tidak bias data. Berpikir kritis juga selalu mengedepankan logika agar dapat berpikir rasional. Honest, seorang peneliti tidak pernah memanipulasi data agar sesuai dengan keinginannya. Tujuan penelitian sosial: 1. Interrelasi. Interaksi berarti adanya keterkaitan antara satu gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Tidak ada gejala yang berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung satu sama lain sehingga bisa dipahami secara menyeluruh. Tujuan praktis: temuan dari penelitian bisa diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada verifikatif dan evaluatif. Tujuan verifikatif adalah untuk meninjau ulang atau memastikan apakah hasil penelitian masih relevan dengan studi sebelumnya. Sementara itu, evaluatif bertujuan memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.